semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, yaitu Manchester United. Hasil drawing Piala FA, Man United dapat lawan sulit. Hasil drawing Piala FA menghadirkan tantangan berat bagi Man United. Sementara Liverpool, Man City, dan klub milik Erick Thohir mendapatkan undian yang cukup menguntungkan. Piala FA, kejuaraan antar klub tertua di dunia ini, akan memasuki fase ketiga atau babak 64 besar yang dijadwalkan berlangsung pada Januari 2026. Pengundian fase ini dilakukan oleh dua mantan bintang sepak bola Inggris, Joe Cole dan Peter Crouch, pada Selasa, 9 Desember 2025. Beberapa pertandingan menarik muncul yang berpotensi menyedot perhatian penggemar sepak bola. Fase ini juga melibatkan 4 pertemuan sesama wakil Premier League yang akan saling berhadapan. Salah satu pertandingan tersebut adalah Manchester United versus Brighton and Hove Albion. Meskipun duel diadakan di Old Trafford, Setan Merah perlu waspada terhadap Brighton, tim yang sering menyulitkan raksasa Inggris. Baca juga, kata-kata Paulo Fonseca usai Milan hancurkan Sassuolo 6-1 MU asuhan Ruben Amorim sebelumnya berhasil mengalahkan Brighton dengan skor 4-2 dalam laga Liga Inggris pada bulan Oktober lalu. Namun, dalam 6 pertemuan terakhir, Brighton menunjukkan dominasi dengan meraih 4 kemenangan atas Man United. Saat ini, posisi kedua tim di klasemen EPL hanya terpaut 2 anak tangga. MU di posisi ke-6 dan Brighton bertengger di posisi ke-8. Tekanan semakin meningkat bagi Manchester United mengingat Piala FA mungkin merupakan satu-satunya kompetisi yang dapat mereka menangkan setelah tersingkir dari Piala Liga dan tidak berpartisipasi di kompetisi antar klub Eropa. Pertandingan melawan Brighton asuhan Fabian Huerzeler yang saat ini berada di peringkat ke-8 dan mendapat banyak pujian akan menjadi laga yang sulit. Demikian pernyataan resmi Manchester United mengenai hasil undian tersebut. Sementara itu, Liverpool hanya akan menjamu klub divisi 3, Barnsley, dan Manchester City akan menghadapi tim kasta ketiga, Exeter City. Arsenal, yang saat ini memimpin klasemen Liga Inggris, akan bertandang ke markas klub divisi 2, Portsmouth. Sementara itu, Chelsea akan mengunjungi Charlton Athletic, klub divisi Championship. Klub yang dimiliki Erick Thohir, Oxford United, memiliki peluang bagus untuk maju ke babak 32 besar, karena mereka hanya akan melawan MK Dons dari kompetisi 2 level di bawah mereka. Jean-Philippe Mateta ingin cabut dari Crystal Palace, MU siaga 1. Striker Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, dikabarkan sudah menyampaikan ke klub bahwa ia ingin meninggalkan Selhurst Park. Situasi ini ternyata dipantau dengan serius oleh Manchester United. Penyerang asal Prancis itu tampil gacor musim ini dengan torehan 7 gol Premier League. Catatan itu menjadikannya sebagai salah satu penyerang terbaik di Premier League saat ini. Namun belakangan beredar kabar bahwa Mateta berpotensi berpisah dengan Crystal Palace. Sang striker dilaporkan ingin mencari tantangan baru dengan pindah ke klub yang lebih besar. Situasi ini langsung membuat Manchester United pasang radar. Setan Merah memang sudah lama mengagumi Mateta, dan kini peluang untuk memboyongnya terbuka lebih lebar. Dilansir Team Talk, Mateta ingin hengkang secepat Januari. Keputusan ini jelas bikin pusing Crystal Palace di paruh kedua musim, mengingat striker 28 tahun itu adalah sosok vital di lini depan, Oliver Glasner. Meski begitu, pihak klub disebut bersikap realistis. Palace siap melepas Mateta jika ada klub yang memenuhi valuasi mereka yang berada di atas 40 juta pounds. Mereka tak mau mengulang drama seperti Michael Olise dan sadar bahwa nilai Mateta akan terus menurun seiring kontraknya yang habis pada 2027. Minat kepada Mateta juga bukan hanya dari Inggris. Raksasa Serie A AC Milan dilaporkan ikut memantau situasi sang striker. Jadi persaingan untuk mendapatkan jasa sang striker bakal sangat sengit. Keinginan Mateta untuk pergi jelas jadi peluang menarik untuk Manchester United. Armada Ruben Amorim membutuhkan tambahan pengalaman di lini serang, apalagi dengan cedera yang terus mengganggu Benjamin Sesko dan minimnya kepercayaan pada Joshua Zirkzee. Mateta punya atribut yang United butuhkan: kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan duel udara yang bisa menambah variasi serangan. Namun, MU bukan satu-satunya peminat. Klub-klub Liga Champions dari Serie A dan Bundesliga juga disebut siap bersaing memperebutkan tanda tangan Mateta. Bagi Palace, melepas striker utama di tengah musim jelas berisiko besar.
tapi mendapat pemasukan signifikan justru bisa jadi langkah paling aman untuk jangka panjang. Adaptasi lancar, Senne Lammens ingin berkontribusi lebih banyak untuk MU. Kiper anyar Manchester United, Senne Lammens mengaku sudah beradaptasi dengan baik di skuad Setan Merah. Ia bertekad untuk memberikan kontribusi lebih untuk skuad Setan Merah. Lammens didatangkan dari Royal Antwerp dengan harga 18,1 juta pound sterling pada bursa musim panas kemarin. Kiper timnas Belgia itu tak butuh waktu lama untuk merasa nyaman di Manchester United. Setelah mengawali karirnya di MU sebagai pemain cadangan, ia kini naik status menjadi kiper utama pasca kepergian Andre Onana. Sementara Altay Bayindir harus rela kembali duduk di bangku cadangan. Kehadiran Lammens di tim utama MU membawa angin segar bagi Setan Merah. Performa Setan Merah perlahan semakin membaik meski mereka belum tampil dengan sempurna. Dalam wawancara dengan Sky Sports, Lammens mengaku puas dengan start perdananya di Inggris. Ia menilai ia berhasil mengawali karirnya dengan baik, karena ia mampu menghadirkan ketenangan bagi skuad Setan Merah. Semuanya berjalan baik, saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Memberi kepercayaan diri untuk tim dan menjadi pemimpin dari belakang, ujar Lammens. Saya tidak melakukan banyak hal gila dan itu bagus bagi kiper. Saya tidak terlalu percaya diri tetapi juga tidak terlalu merendah. Saya hanya fokus membantu ketika tim ini membutuhkan saya. Saat ditanya soal ketenangannya di bawah Mister, Lammens mengakui bahwa itu adalah salah satu kualitas terbesarnya. Ia menyebut sebagai seorang kiper, ia harus bisa memberikan rasa tenang bagi para bek Setan Merah. Itu memang salah satu kualitas saya, baik di dalam maupun luar lapangan. Kadang kamu harus tegas dan menjadi pemimpin, dan tahu kapan melakukannya itu penting, ujar sang kiper. Saya selalu punya tekanan yang sehat, sebagian besar dari diri saya sendiri, bukan dari luar. Saya berusaha tetap tenang, dan sejauh ini semuanya baik-baik saja, pungkasnya. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.